Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi, 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 pagi. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang Bapak dan Ibu, para ASN, pejabat, administrator. Selamat datang di pelatihan kepemimpinan administrator di Badan Diklat Provinsi Gorontalo. Bapak dan Ibu yang saya hormati, serta panitia pendamping, alhamdulillah, syukurillah di pagi ini kita dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat, baik lahir maupun batin. Semoga kesehatan kita di pagi ini terjaga sampai akhir hayat nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk pada gambaran strategi pembelajaran PKA, baiknya saya memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Rusdin Kajim, Widiswara Ahli Utama di Badan Diklat Provinsi Gorontalo. Saya lahir di Gorontalo pada tanggal 11 Juli 1962. Alamat Jalan Dulamayo, Desa Tupah, Kecamatan Bulang Utara, Kabupaten Bone Bolango. Bila Bapak dan Ibu ingin menghubungi saya, silakan di nomor HP 0813 4042 1088 atau 0822 9180 8717. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk pada strategi pembelajaran diklat, baik kita mengetahui dulu dasar hukum pelaksanaan diklat PKP dan PKA. Dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 bahwa jabatan administrasi terdiri dari jabatan administrasi, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Khusus mengenai standar kompetensi manajerial bagi jabatan pengawas dan jabatan administrasi telah ditetapkan dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN. Juga untuk pejabat pengawas telah ditetapkan Peraturan Nomor 15 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan pengawas dan Peraturan LAN Nomor 16 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator. Baik, kita akan lanjut pada penjelasan tentang agenda-agenda yang ada pada agenda PKA, yakni agenda 1 adalah kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Pada agenda ini terdiri dari 2 mata pelatihan, yaitu 1 mata pelatihan wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dan 2 bela negara kepemimpinan. Agenda kedua, kepemimpinan kinerja. Agenda ini terdiri dari 4 mata pelatihan, yakni 1 pelatihan manajemen perubahan stakeholder publik, 2 kepemimpinan transformasional, 3 jejaring kerja, dan 4 komunikasi efektif. Agenda kepemimpinan manajemen kinerja. Agenda ini terdiri dari 7 mata diklat, yakni 1 mata pelatihan akuntabilitas kinerja, 2 manajemen kinerja, 3 organisasi digital, 4 manajemen risiko, 5 hubungan kelembagaan, 6 manajemen penganggaran, 7 standar kinerja pelayanan. Baik, kita akan membahas strategi pembelajaran komunikasi efektif yang diawali dengan menjelaskan deskripsi singkat mata diklat. Deskripsi singkat mata pelatihan komunikasi efektif ini membekali Bapak dan Ibu peserta PKA dengan kemampuan mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi, menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi, dan menguraikan framing dalam membangun branding organisasi. Alokasi waktu pada mata diklat ini adalah jam pelajaran 45 menit, total 405 menit yang dibagi 1 pendahuluan 7 JP, penyajian, dan 1 JP penutup.
Kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang dibangun pada mata diklat ini adalah setelah Bapak dan Ibu mengikuti pembelajaran komunikasi efektif, Bapak dan Ibu selaku peserta diklat PKA diharapkan mampu mengaplikasikan komunikasi efektif dalam dunia kerja administrator yang meliputi kompetensi mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi, menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi, dan menguraikan framing dalam membangun branding organisasi. Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan diharapkan pada mata diklat ini adalah peserta diharapkan dapat 1. Menguraikan ruang lingkup strategi komunikasi organisasi, belajar mandiri, kelompok, atau kelas. 2. Mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi. 3. Menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi. 4. Menguraikan framing dalam membangun branding organisasi. Materi pokok. Materi pokok adalah pertama, makna komunikasi dalam organisasi, bahan ajar strategi komunikasi organisasi, komunikasi efektif dalam organisasi, pengelolaan strategi komunikasi, framing dalam membangun branding organisasi. Submateri pokok. Submateri pokok pada mata ini adalah esensi bahan ajar komunikasi efektif, proses substansi dan hasil bacaan bahan ajar, pembelajaran komunikasi organisasi, strategi penerapan komunikasi efektif dalam organisasi, komunikasi efektif dalam organisasi, peran komunikasi efektif dalam organisasi, fungsi komunikasi dalam organisasi, indikator komunikasi efektif dalam organisasi, bentuk dan jenis komunikasi organisasi, arah komunikasi organisasi, pengertian strategi komunikasi organisasi, proses komunikasi dalam organisasi, pendekatan komunikasi organisasi, 10 strategi komunikasi organisasi, hambatan komunikasi organisasi, strategi komunikasi dalam membangun branding organisasi, unsur-unsur branding framing dalam komunikasi branding organisasi, peran media sosial dalam membangun branding, dan analisis framing dalam branding organisasi. Metode yang digunakan pada mata diklat ini adalah pertama, ceramah interaktif, 2. Tanya jawab, 3. Brainstorming, 4. Diskusi kelompok, 5. Diskusi klasikal, 6. Paparan presentasi, 7. Film pendek. Media yang digunakan pada mata diklat ini antara lain bahan ajar, petunjuk diskusi, video, flipchart, spidol besar, PowerPoint, laptop, LCD, kertas, printer, naskah kasus, dan bahan paparan kelompok. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan mulai kegiatan pada pagi ini dengan membahas strategi pembelajaran mata diklat kepemimpinan administrasi materi komunikasi efektif. Yang pertama kita akan membahas strategi pendahuluan, kedua penyajian materi, dan ketiga adalah penutup. Pada kegiatan pendahuluan ini saya akan melaksanakan kegiatan pertama, mengucapkan salam pembuka dan memperkenalkan diri. 2. Berkenalan dengan masing-masing peserta. 3. Melakukan persepsi tentang materi komunikasi efektif dengan sebuah bahan bacaan menggugah. 4. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan struktur pembelajaran. Kegiatan selanjutnya, penyajian. 1. Memfasilitasi komunikasi efektif dalam organisasi yang meliputi diskusi peran komunikasi efektif dalam organisasi, uraian fungsi komunikasi dalam organisasi, diskusi indikator komunikasi efektif dalam organisasi, paparan bentuk dan jenis komunikasi organisasi, dan penjelasan arah komunikasi organisasi. Pengelolaan strategi komunikasi yang meliputi paparan pengertian strategi komunikasi organisasi, diskusi proses komunikasi dalam organisasi,
diskusi pendekatan komunikasi organisasi, tanya jawab tentang 10 strategi komunikasi organisasi, dan identifikasi hambatan komunikasi organisasi. Penyampaian premi dalam membangun branding organisasi yang meliputi penjelasan strategi komunikasi dalam membangun branding organisasi, identifikasi unsur-unsur branding, menerangkan framing dalam komunikasi branding organisasi, menguraikan peran media sosial dalam membangun branding, dan menganalisis framing dalam branding organisasi. Kegiatan 3 penutup. Di sini peserta diminta untuk menggambarkan atau menyimpulkan hasil materi bersama dengan peserta. Mengapa ini dilaksanakan? Yakni sebagai umpan balik. Meminta umpan balik pada peserta sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari. Dan terakhir, melaksanakan kegiatan penutupan dengan mengucapkan salam. Kegiatan penutup. 1. Memohon peserta untuk menyimpulkan atau meringkas hasil pembelajaran bersama peserta. 2. Melaksanakan evaluasi pembelajaran. 3. Memberikan penguatan kepada peserta terkait pemanfaatan materi. 4. Mengucapkan terima kasih serta memberikan apresiasi kepada peserta. 5. Mengucapkan salam penutup. Terakhir, memohon maaf pada peserta hilaf dan salah selama proses kegiatan belajar mengajar. Demikian pertemuan pada hari ini. Semoga membawa berkah bagi kita semua. Sampai jumpa, sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sehat dan salam jabat hati. Semangat pagi, 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 pagi. Pelatihan pengawas.